Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolanda Hanum Anissa. Saya akan mengajar e-commerce di kelas 5 RF ini. Mohon kerjasamanya teman-teman untuk 1 semester ke depan. Semoga semuanya lancar dan semoga bermanfaat untuk teman-teman para kuliahnya. Em, Hari ini saya akan eh, memberikan kontrak kuliah, mata kuliah e-commerce dan juga materi pengantar untuk e-commerce ini sendiri. Jadi mohon kerjasamanya dan ditonton ya video pembelajarannya. Yang pertama, kita akan mulai dengan kontrak kuliah e-commerce. Nah, ini perkenalan singkat saya, nama saya Lolanda Hanum Anissa. Teman-teman bisa menghubungi saya dengan 2 cara, bisa pakai email ataupun WhatsApp. Kita udah punya grup WhatsApp, jadi nanti bisa discuss di sana. Boleh tanya tentang, apapun mengenai mata kuliah e-commerce ini. Selanjutnya materi perkuliahan dari e-commerce ini sendiri, ada beberapa, materi yang akan disampaikan nanti dan, sebelum saya lupa untuk nyampein, nanti di akhir perkuliahan ini, di akhir semester nanti akan ada project akhir. Jadi teman-teman nanti diharapkan untuk mengerjakan project akhir dari mata kuliah ini. Dan, di project akhir itu kita, eee, bikin, prototype untuk, mmm, web commerce sebenarnya dan nantinya akan menggunakan, aplikasi yang namanya WordPress. Jadi yang pertama hari ini kita, akan santai-santai dulu, kita akan mempelajari tentang pengantar e-commerce dulu. Ini ada beberapa materi yang nantinya akan teman-teman pelajari sampai di akhir, perkuliahan ini. Nah, untuk penilaian sebenarnya saya, karena teman-teman yang di sini kebanyakan udah semester 5 ya, jadi udah pada hafal mungkin sama, penilaian seperti ini dari UTS, UAS, presentasi, etika, tugas dan juga keaktifan. Nah, ada konversi nilai dari A sampai E, jadi nanti teman-teman yang ngumpulin tugas, dan juga project akhir, saya akan ngasih, persentase yang lumayan besar untuk project akhirnya nanti di tugasnya ini. Jadi, teman-teman akan yang mengerjakannya sungguh-sungguh, insya Allah akan dapat nilai yang bagus nanti. Nah, ini adalah kesepakatan perkuliahan kalau, untuk saya tawarkan untuk teman-teman yang ada di kelas ini. Jadi, saya mengharuskan teman-teman absen di awal perkuliahan. Jadi karena kita udah punya grup, nanti mungkin, saya bisa pakai absennya di grup juga bisa. Nanti saya akan, apa namanya, absennya itu di jam perkuliahan ya, hari Kamis jam 10.45 sampai akhir perkuliahan. Jadi setelah itu, saya nggak bisa anggap teman-teman hadir kalau misalnya absen di luar jam itu, gitu. Jadi setelahnya atau sebelumnya itu nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya, nggak bisa, ikut discuss atau ada sesuatu keperluan yang mendesak, nggak apa-apa, tapi hubungi saya dulu. Tapi kalian wajib absen, pokoknya absennya wajib di jam kelasnya itu sendiri. Nah untuk, aturan berpakaian ini berlaku saat nanti kita akan ada Zoom atau Google Meet, nanti akan menggunakan, alternatifnya 2 itu. Dan saya berharap sekali teman-teman pakai pakaian yang rapi, sopan, dan untuk, misalnya bertanya, tolong juga menggunakan bahasa yang sopan ya, bukan hanya kepada saya, tapi juga untuk, siapa dosennya. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas ini kan sistemnya deadline ya di e-learning. Jadi tolong teman-teman, perhatikan jadwalnya, terakhir deadline-nya itu kapan untuk tugas saya, karena nanti yang, mengumpulkan itu kan di e-learning, jadi saya nggak bisa bantu kalau misalnya teman-teman, telat atau nggak bisa upload, karena sudah melampaui jam yang udah saya tentukan di situ. Jadi tolong diperhatikan ya, sekali lagi ketelitiannya untuk upload tugasnya. Nah, setelah itu, ada capaian pembelajaran, karena teman-teman udah semester 5 pasti udah tahu nih, capaian pembelajaran itu seperti apa sih. Gitu. Nah, di e-commerce ini teman-teman tuh diharapkan, mampu untuk, bikin
online shop mungkin ya. Jadi bisnis online di sini yang ditawarkan itu, jadi nantinya teman-teman itu harus bikin prototipe dari website kan, yang tadi saya udah sampaikan kita akan pakai WordPress nanti aplikasinya. Nah, di sana teman-teman harus mendesain websitenya itu seperti apa. Nah, itu, teman-teman bisa pakai bisnis online yang teman-teman sudah rancang sendiri sebelumnya. Jadi sebelum terjun ke, desainnya website, kita akan belajar dulu gimana sih membangun bisnis yang, berbasis online, gimana sih, alur bisnisnya itu sendiri. Jadi nanti akan perlahan, tapi teman-teman juga harus punya rancangan bisnis seperti apa sih yang akan, kita jalankan. Minimal pilih dulu deh bisnisnya itu seperti apa, dan itu perlu dipikirkan mulai sekarang. Nanti mungkin saya akan, bentuk kelompok, untuk mengerjakan project akhir mata kuliah ini. Jadi nanti dengan kelompoknya akan didiskusikan sebaiknya memilih apa sih yang akan dijual atau dibisniskan. Ini boleh jasa, boleh barang, terserah teman-teman ya. Nanti didiskusikan aja sama kelompoknya. Nah, yang kedua capaiannya itu yaitu tadi bikin prototipe dari web e-commerce-nya itu. E-commerce-nya yang teman-teman bangun itu sendiri. Kalaupun mau dilanjut juga monggo, kalaupun hanya untuk proyek akhir ini juga monggo. Nah, masuk nih ke klimaksnya yaitu, materinya. Materinya masih pengantar sih hari ini karena belum terlalu serius. Nah, kita, diskusi hari ini itu mengenai e-bisnis sama e-commerce. Apa sih Bu sebenarnya, perbedaannya gitu? Kok ada e-bisnis, ada e-commerce gitu. Jadi gini, kalau e-bisnis itu dulunya yang misalnya kayak bisnis-bisnis apa aja yang istilahnya bisnis itu apa sih yang menghasilkan profit, yang menghasilkan uang. Jadi teman-teman di sini udah paham banget ya, bisnis itu sebenarnya seperti apa gitu. Yang dulunya itu dilakukan secara manual, nah karena sekarang ada teknologi itu tuh menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya teknologi. Istilahnya nggak harus manual nih. Misalnya kalau buka rekening itu nggak harus ke bank, sekarang tuh bisa buka rekening online gitu. Nah, bedanya sama e-commerce tuh apa, Bu? Nah, kalau e-commerce ini, kan tadi itu pembukaan rekening itu termasuk dalam sebuah bisnis. Jadi bisnis itu sebenarnya sebuah transaksi. Nah, kalau e-commerce ini adalah transaksi yang menghasilkan profit. Sebenarnya itu seperti itulah bedanya sama bisnis apa, Bu? Gitu. Bedanya, bisnis ini lebih ke apa saja yang sebenarnya dilakukan. Kalau e-commerce ini mungkin lebih ke jual beli atau transaksi. Di situ sih titik perbedaannya. Makanya nanti kita akan ulas seperti apa sih sebenarnya perbedaannya dari bisnis sama e-commerce sendiri. Nah, selanjutnya ini e-bisnis atau bisnis elektronik. Bisnis elektronik ini adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Nah, ini tuh benefitnya apa aja ya gitu. Jadi tuh di sini saya jelaskan lebih memperpendek prosesnya gitu. Tadi contohnya kalau kita mau buka rekening nih, nggak perlu tuh ke bank. Kita bisa pakai smartphone kita, terus kita langsung aja isi isiannya apa aja yang diminta, terus kita bisa deh udah punya rekening gitu di bank tersebut. Terus perluasan pasar. Nah, itu tuh kayak kita bisa menjangkau semua bank tanpa harus kita datang ke banknya satu-satu gitu kan. Misalnya kayak gitu kalau kita mau buka rekening gitu, kita tinggal akses aja websitenya. Persyaratannya apa, caranya seperti apa, udah deh jadi. Terus mempermudah pemasaran. Nah, si bank ini kan juga dengan adanya website ini lebih mudah menjangkau pelanggannya, mau pelanggannya ada di Indonesia bagian pelosok sekali, itu pun masih tetap bisa dijangkau. Informasinya juga lebih mudah, efisien, biaya sama waktu, kita nggak perlu datang ke banknya kan. Nah, fleksibilitas kinerja dalam artian tuh kinerja kita dan juga banknya itu lebih pendek siklusnya gitu. Jadi, oh aku bisa kok di rumah aja tuh udah bisa bikin tabungan, misalnya kan seperti itu. Nah, untuk perubahan dari bisnis ke bisnis elektronik, sebenarnya sama sih, ini sama seperti benefitnya tuh apa gitu.
Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu kan dari pemasaran, pengembangan industri, terus ada produktivitas dan produk-produknya. Misalnya, produk-produknya itu diperbarui. Dulu mungkin orang nabung tuh cuman punya ATM sama buku tabungan aja. Nah, sekarang tuh bisa ada SMS banking, ada internet banking, ada mobile banking, seperti itu. Nah, terus, lebih meningkatkan fleksibilitas atau penekanan biaya dengan bisa diakses dimanapun dan kapanpun itu, rasanya kan kita bakalan lebih enak ya, lebih mudah gitu dan nggak perlu ngeluarin biaya gitu untuk ke banknya, nggak perlu ngeluarin bensin lah istilahnya itu seperti itu. Nah, kerja sama tim ini melahirkan inovasi seperti yang saya katakan tadi. Jadi udah ada flash banking, nah tim-tim banknya ini, "Ayo dong dari tim IT-nya lebih digerakkan lagi inovasinya tuh, tambahlah m-banking, di m-banking-nya tuh ada menu apa aja yang bisa dilakukan oleh, nasabahnya." Seperti itu contohnya. Nah, ini adalah salah satu produk e-bisnis. Dan di produk e-bisnis ini kita ada 5 klasifikasinya. Yang pertama itu, apa sih produknya e-bisnis kalau dari informasi sama hiburan tuh apa sih ya? Contohnya koran, kita sekarang bisa akses Kompas, Detik.com, Tribun, itu kan salah satu dulu tuh koran-koran yang, benar-benar di-print terus dibeli sama orang. Nah, sekarang kita tuh dengan smartphone kita, dengan laptop kita yang terhubung internet tuh bisa ngakses itu semua gitu. Mau jurnal, majalah, poster, gambar, film, bahkan sekarang kita tuh bisa download film gitu. Nah, untuk simbol ini, apa ya, lebih ke jasa juga, tapi dia tuh ada bukti konkretnya gitu. Salah satunya adalah tiket. Sekarang kita tuh reservasi hotel, tiket pesawat, kereta, semuanya tuh kayak bisa gitu pakai smartphone yang kita cuman di genggaman kita tuh kayak kita tuh bisa gitu, eee, pesan aja semua ngelakuin banyak hal itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Kalau zaman dulu mungkin harus pergi ke agennya, bahkan kadang di kota-kota kecil tuh nggak ada agennya, harus ke kota besar dulu. Nah sekarang tuh, kayaknya tuh bisa aja di satu genggaman kita bisa reservasi hotel, tiket konser, tiket bioskop, tiket pesawat, semuanya kayaknya bisa kita lakukan. Nah, yang selanjutnya ada jasa. Nah, jasa ini ada di pendidikan. Nah, salah satunya yang kita lakukan sekarang, ya kan, salah satu produk bisnis itu yang diartikan selalu profit ya kalau di sini tuh, bisnis itu adalah sebuah transaksi. Nah, di sini kan kita kelas tuh, lagi ada kelas, lagi ada transfer dari ilmu, misalnya dari satu orang ke orang yang lain kalau kita lagi discuss gitu kan ibaratnya. Jadi itu ada satu produk jasa dari e-bisnis itu sendiri. Terus, produk barangnya, ini ada buku, sekarang tuh kita bisa kan beli e-book, kayak gitu tuh. Sama sih sebenarnya, hampir mirip sebenarnya sama informasi sama hiburan. Nah, di sini, buku ini bisa kita beli secara online, bunga pun bahkan tanaman kita bisa beli gitu secara online, komputer, kosmetik, yang barang benar-benar ada barang yang bisa kita beli online. Nah, kalau keuangan ini salah satunya adalah yang seperti saya katakan tadi, tabungan, pembukaan tabungan atau transaksi perbankan dan asuransi. Yang ininya tuh apa ya, berinteraksi langsung sama uang ininya tuh kayak gitu, tapi bukan jual beli. Jadi di sini tuh lebih ke urusan perbankan atau asuransi atau apa ya, iya mungkin terbayaknya ada di situ ya. Nah ini ada pasti semuanya tuh, ada kelebihan sama kekurangannya. Ada kelebihan dari e-bisnis dan juga kekurangan. Kelebihannya itu efisiensi, pasti efisien banget lah dari segi tenaga, kita nggak perlu kemana-mana. 24 jam, nggak terbatas dan interaktif banget. Kita tuh bisa benar-benar saling berhubungan dengan cuma kayak satu smartphone atau satu PC aja, kita bisa benar-benar berhubungan dengan semua orang di seluruh dunia gitu ibaratnya. Tapi ada juga kekurangannya. Karena kan, itu kadang tuh bisa digunakan untuk, apa ya, salah satunya mungkin penipuan kayak gitu ya. Jadi, trust issue tuh masih benar-benar jadi salah satu isu yang paling hangat gitu ya untuk, di kalangan IT kita bisa aja yang tiba-tiba tuh kayak ada penipuan kayak gitu. Terus sarana, nah ini tuh kadang, saya nih di
sekolah itu belum ada laptop atau komputer yang mumpuni untuk, misalnya praktikum. Nah, itu kan salah satunya, aduh kita jadi nggak bisa akses, misalnya keterbatasan, untuk 40 siswa, cuma ada 5 komputer. Nah, itu kan sangat-sangat disayangkan ya. Jadi masih harus mengeluarkan banyak dana untuk mengikuti perkembangan industri ini. Terus SDM juga belum tentu semua orang tuh bisa mengoperasikan, teknologi, terus pelayanan pendukung. Banyak juga kasus kejahatan masih itu, trust issue, terus harga internet itu tuh, kadang tuh provider itu kan juga bermacam-macam ya, ada yang menentukan harga internet gitu, internet data gitu ya yang kita pakai biasanya, dan itu tuh, kadang harganya itu sangat kompetitif. Jadi misalnya bisa aja di daerah kita sama di daerah yang lain itu tuh harganya nggak sama, dan itu masih, salah satu, apa ya, kendala tersendiri untuk pengguna internet itu. Dan barang itu nggak bisa dipegang, siapa yang bisa megang internet, sebenarnya bisa sih fiber optik itu, untuk secara teknologi kan itu ada sebuah hardware gitu, cuman kadang, orang-orang tuh, "Gimana emang email itu di mana nyimpennya?" Kan gitu kan biasanya, ya itu, pertanyaan-pertanyaan kita tentang, teknologi itu seperti apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, kita masuk nih di e-commerce. Nah, e-commerce ini sendiri tuh apa sih sebenarnya gitu? E-commerce itu perdagangan. Nah, ini udah masuk nih, perdagangan. Berdagang itu kan berarti ada jual beli. Di sini tuh ada profitnya. Beda sama bisnis tadi. Bisnis itu sebuah kegiatan, kita melakukan transaksi tapi tidak melulu, ada profitnya gitu. Jadi kalau yang di e-commerce ini lebih ke perdagangan yang ada profitnya gitu. Dan dijelaskan, mmm, ada perdagangan yang melibatkan internet, melibatkan individu, organisasi yang tidak terbatas. Jadi mau saya ada di Indonesia, mau saya ada di manapun, saya bisa melakukan transaksi dengan siapapun, asalkan semuanya itu memadai. Maksudnya dari kayak internet, mereka sama-sama punya internet, mereka sama-sama bisa mengoperasikannya, dan mereka bisa bertransaksi dari awal tuh sampai akhir gitu kan. Nah, ada macam-macam pengguna e-commerce. Yang pertama tuh ada impulsive buyer, yaitu konsumen yang ingin cepat membeli. Dia tuh kayak cenderung gegabah gitu, kayaknya, "Ih, lagi ada sale nih, beli ah," gitu. Tanpa, apa ya, produk-produk itu kayak yang dipikir matang-matang gitu. Ada pelatihan bayar, ini sih, orang-orang yang sangat teliti, "Saya perlu nggak sih ini tuh, terus produk ini bagus nggak sih dibandingkan dengan produk A, produk B ini gimana?" Gitu. Terus ada window shopper, yaitu konsumen yang sekedar browsing, dia tuh cuma lihat-lihat aja. Jadi kalau misalnya pakai, teman-teman ada ini yang, pakai salah satu marketplace itu cuman yang kayak, dimasukin keranjang aja nggak tahu kapan check-out-nya. Biasanya tuh banyak tuh yang kayak gitu tuh, window shopper namanya. Terus ini ada bagian-bagian dari e-commerce. Yang pertama automation, yaitu otomatis. Bisnis ini tuh, eee, sebagai pengganti dari proses manual. Jadi itu kalau misalnya ada yang beli jam 12 malam, kita udah tidur sebagai penjualnya, nanti si, internet atau si aplikasi ini tuh yang sudah memantau, "Oh ternyata dia udah bayar nih." Dia udah taruh nih di keranjangnya, dia udah bayar, dan besok begitu pagi, kita sebagai orang yang ngecek, "Oh ternyata, oh saya harus ngirim nih di sini, dia udah bayar," gitu. Yang itu udah otomatis kan gitu ya. Terus yang kedua ada integration atau streamli streamlining atau integration, yaitu proses yang mengintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsepnya adalah just in time. Jadi integrasi itu adalah keterhubungan. Jadi, kalau misalnya, kita jualan nih lewat Instagram, produk-produk kita upload, kita kasih deskripsi di Instagram, terus nanti kalau misalnya, apa namanya, mau beli, kita bisa WhatsApp pembelinya gitu. Nah, di situ kan ada integrasi tuh, jadi mulai kita, memoto barang, terus menguploadnya, terus kalau misalnya mau beli itu, harus melalui WhatsApp dari penjual ke pembeli. Nah, itu tuh kalau diintegrasi jadi satu, akhirnya terjadilah sebuah transaksi itu.
Nah, publishing ini kemudian berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa untuk diperdagangkan. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan di integrasi tadi, integrasi antara Instagram, WhatsApp. Nah, ini tuh salah satu, juga untuk contoh publishing. Nah, kita bisa publish tuh ke, apa namanya, Instagram gitu. Di situ tuh kita udah bisa memanfaatkan e-katalog kan, otomatisnya kita nggak perlu print, nggak perlu ini itu, kita tinggal upload, kita kasih deskripsi, sudah selesai dan berkomunikasinya melalui WhatsApp. Itu cukup simpel kan. Nah, interaksi pertukaran informasi yang ini tuh jadi cepat banget gitu kalau misalnya kita pakai WhatsApp dari saya yang di mana, customer saya tuh di mana, kita cepet banget bisa pakai sebuah alat komunikasi. Kalau enggak kan coba dulu manual pakai surat. Itu mau beli barang aja mungkin surat-suratannya bisa lebih dari 1 bulan. Nah, selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini kesepakatan dua pelaku bisnis untuk berinteraksi melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran atau gini, ya udah deh, oke kita deal, oke Anda transfer uangnya ya, nanti saya kirim barangnya. Nah, ini salah satu institusi yang ditunjuk, ini kan berarti pakai bank, kayak gitu. Walaupun jauh, berjauh-jauhan itu akan tetap bisa bertransaksi. Nah, ini adalah contoh-contoh produk dari e-commerce. Ada beberapa, sebenarnya ini ada jenis-jenis sih e-commerce, tapi nanti akan diterangkan di materi-materi selanjutnya. Mungkin ada di pertemuan 3 atau 4 seingat saya. Jadi ada yang bentuknya itu C2C, yaitu customer to customer. Itu tuh melalui marketplace. Ada yang B2C, business to customer. Itu tuh apa namanya, melalui kayak kayak gini nih, contohnya ada di Bineka, Lazada, Zalora. Nah, marketplace tadi itu ada kayak yang Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, ada yang B2B. Nah, itu contohnya di Shopify dan Indotrending.com. Ada yang daily deals. Ini tuh pakai yang grup Groupon. Nah, itu tuh grup on dan living sosial. Nah, apa sih perbedaannya? Nanti akan saya terangkan secara spesifik. Ininya sih ini contoh-contoh pasar deh, yang dulu mungkin pasar tradisional, nah sekarang tuh diangkat menjadi marketplace. Nah, contohnya tuh ini, teman-teman pasti sering banget sih pakai ini, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, mungkin, oh Shopee nggak ada yang di sini, mungkin yang sering kita pakai tuh itu. Kalau yang lain ini tergantung sih, tergantung pangsa pasarnya sebenarnya, bisa pakai itu atau bisa pakai yang lain juga. Selanjutnya, nah ini ada perkembangan e-commerce di Indonesia. E-commerce tuh awal pertama kali muncul tuh di 94. Nah, itu pun perusahaannya itu telekomunikasi. Jadi yang dijual itu kayak apa sih, semacam dulu itu SIM card itu adalah hal yang sangat-sangat mahal gitu. Jadi dulu pas saya pernah mengalami di masa saya kecil itu SIM card itu harganya hampir 500.000. Bayangkan sekarang kita 5.000 aja udah dapet SIM card-nya HP gitu. Nah, itu tuh awal kemunculannya e-commerce itu di situ. Terus di 2010-2011 itu mulai bermunculan nih startup, Tara, Gojek, Bukalapak, Tiket.com, dan Zalora. Itu yang apa ya, awal-awal gitu kan, kayak perintis startup itu perusahaan-perusahaan itu. Terus di 2014 kayaknya mereka tuh kayak bangkit lebih banyak dan itu tuh merajai marketplace. Nah, beberapa apa ya, ini tuh kayak bagian atau lini bisnis yang sangat-sangat terdukung dengan adanya marketplace itu, salah satunya adalah fashion, transportasi, properti, akomodasi, perdagangan umum, dan pekerjaan. Bahkan sekarang tuh kita nyari kerja itu bisa banget kan pakai istilahnya marketplace yang kerja gitu, kayak di Jobstreet, Job ID, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada keuntungan bagi pembeli dan penjual. Kenapa sih dengan adanya e-commerce itu siapa saja yang diuntungkan gitu? Yang pertama, bagi pembeli itu, aduh saya mau beli baju deh gitu, kayaknya saya buka aja deh Shopee gitu. Dari situ ada berapa puluh ratus ribu mungkin
postingan baju yang seperti apa, kita bisa filter sesuai dengan keinginan kita, lebih mudah kapanpun dan dimanapun. Dan di sana nggak ada perantara, kita mau beli juga langsung klik aja, nanti kita bayar dan akan diproses oleh Shopee-nya. Lalu dapat menggunakan alat pembayaran tunai dan non tunai. Kita bisa kayak kalau di Shopee itu setahu saya kayak bisa isi ShopeePay, bisa transfer ataupun kita bisa COD yang nantinya kita bayarnya ke kurir yang mengantar. Terus kita bisa mendapatkan referensi barangnya tuh banyak banget. Kita bisa bisa pilih yang dikirim dari manapun dan dalam bentuk mode baju apapun gitu kalau misalnya kita mau beli baju gitu kan. Dan juga ke yang poin selanjutnya tuh kita bisa pilih dari seluruh penjual dari harga yang berapapun dan juga jenis baju yang seperti apa. Nah, selanjutnya keuntungannya itu kalaupun kita punya keluhan itu bisa benar-benar langsung chat sama penjualnya kan, nggak perlu kita ke Shopee, terus Shopee ke penjual, terus balik lagi penjual ke Shopee, Shopee ke kita, kan nggak perlu kayak gitu, kita bisa langsung chat ke penjualnya itu. Nah, keuntungan bagi penjual juga, eee, dengan seperti itu kita, si penjualnya itu juga bisa bikin iklan, terus, seperti yang saya katakan tadi di Instagram kan tinggal upload, isi description, terus kalau misalnya kita pakai, apa ya, Instagram for Business ya sekarang yang saya tahu itu, tinggal kita bayar ke Instagram dan kita bisa pilih pangsa pasar kita sendiri. Jadi kayak iklannya tuh benar-benar, bisa ke orang-orang yang, sesuai dengan pangsa pasar kita gitu loh. Nggak yang ke random orang gitu, bener-bener udah difilter sama Instagramnya gitu kan. Terus mengurangi biaya offline store, biaya iklan, ya biaya iklannya sih harus bayar ke Instagram kan, terus operational offline store-nya itu kan kita nggak perlu ada karyawan yang terlalu banyak, harus nunggu toko lah, harus sewa toko lah, kayak gitu kan nggak perlu. Karena kita udah punya istilahnya cuman bikin, tokonya itu di Shopee aja gitu. Terus ada transaksinya bisa kapan pun dan dimanapun, 24 jam, sumber pendapatannya nah ini sumber pendapatannya mungkin akan sulit dilakukan kalau ini konvensional. Jadi kalau misalnya konvensional cuman ada tokonya aja, kita harus bagi-bagi brosur, kita harus, ini dong mampir dong ke tokoku, cuman, dari mulut ke mulut kayak gitu. Sekarang tuh ada teknologi yang mungkin akan jauh lebih gampang, lebih enak, dan lebih cepat untuk digunakan. Nah, ini juga memperluas pangsa pasar, kita bisa iklanin ke orang dimanapun di seluruh penjuru dunia. Nah, selanjutnya, memang sih penjual dan pembeli itu sudah diuntungkan. Nah, tapi peran pemerintah sebagai orang-orang atau lembaga yang mengurus negara harus juga bisa ikut andil gitu. Jadi pemerintah ini harus punya standar, misalnya nih barang seperti apa yang boleh dijual, terus ada peraturan-peraturan dan petunjuk barang ini dijual itu misalnya satu orang dengan profit sekian mungkin sekian ratus juta itu harus membayar pajak, sekian ratus juta harus membayar pajak berapa persen, sekian ratus juta harus membayar pajak berapa persen. Nah, ini yang harus benar-benar diketatin sama pemerintah agar, tidak merugikan salah satu pihak. Eee, Mungkin untuk pajak teman-teman akan lebih mengerti ya daripada saya, eee, kenapa pajak itu harus, di istilahnya ditegaskan oleh negara. Karena kan kalau tidak kan terjadi perdagangan bebas atau mungkin juga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi istilahnya itu tidak semua orang akhirnya menikmati ke apa sih, pertumbuhan ekonomi gitu di negara ini gitu. Terus bisa nah dari pajak itu tadi bisa membangun dan mengelola infrastruktur negara, kan bisa dimanfaatkan ke situ. Insentifnya juga, insentif itu mungkin lebih ke apa ya, hasil dari, eee, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan nantinya, akan memunculkan pajak. Insentifnya ini akan digunakan untuk mengelola atau membangun infrastruktur. Dan yang terakhir adalah inisiatif. Inisiatif ini adalah mungkin lebih ke pemerintah mengatur adanya inisiatif dari pemerintah untuk mengatur, perdagangan online ini. Karena, setahu aku itu tuh perdagangan online hingga detik ini tuh masih belum ada peraturan yang disahkan, itu setahu saya tuh di, eee, saat ini tuh seperti itu.
Nah, ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi tentang e-commerce ini, yaitu, perkembangan wilayah. Jadi, kalau misalnya di kota besar nih contohnya, misalnya di Jakarta sama, di mana ya, di daerah pinggiran Jawa Barat gitu. Itu kan pasti nggak sama tuh perkembangan wilayahnya. Nah, itu tuh sangat berpengaruh sama perkembangan di e-commerce itu sendiri gitu. Yang kedua sumber daya manusia yang pasti udah nggak sama dong orang-orang yang ada di Jakarta sama orang yang ada di mungkin di pinggiran yang, apa ya, wawasan dan teknologinya itu juga belum terlalu banyak, orang-orang yang tahu teknologi itu juga belum terlalu banyak, itu pasti akan sangat berbeda feel-nya gitu. Nah, infrastruktur dan jaringan internet dan ketenagalistrikan. Nah, banyak banget kan kita tahu, sekolah online itu masih jadi pro kontra gitu kalau misalnya harus dilanjutkan, sampai nanti entah sampai kapan sekolah harus online gitu. Karena di beberapa daerah di Indonesia itu belum tentu ada jaringan internet, bahkan listrik pun juga ada yang belum, mendapat pemerataan listrik gitu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mungkin sangat berpengaruh sih dengan akan mempengaruhi perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, ini ada potensi perkembangannya. Nah, potensi perkembangan e-commerce di Indonesia ini, sejauh ini potensinya itu bisa dilihat dari 6 faktor ini. Kenapa sih akan bisa berkembang e-commerce ini di Indonesia? Yang pertama, pengguna e-commerce di Indonesia itu lumayan banyak dari beberapa situs yang meneliti, mmm, beberapa ini menemukan Indonesia termasuk negara yang menggunakan e-commerce ini dengan sangat baik. Artinya dimanfaatkan dengan baik, istilahnya untuk transaksi dan pertumbuhan bisnis di Indonesia sendiri. Pengguna internetnya pun juga, memasuki apa ya, dengan usia produktif yang berpengaruh untuk penggunaan internet yang juga banyak, itu di Indonesia itu menempati di urutan yang lumayan di atas, karena, kita semua hampir kita semua di Indonesia itu mendapatkan internet yang lumayan bagus gitu kan. Nah, jenis produk di e-commerce itu kan juga banyak sekali yang bisa kita, pilih dan kita beli, istilahnya seperti itu. Kenapa eee, e-commerce bisa berkembang gitu di Indonesia. Jumlah pendapatan ini juga tergantung ya untuk masing-masing daerah atau masing-masing individu itu kan tidak sama. Jadi mungkin yang berpendapatan besar dan, sangat pro untuk menggunakan e-commerce akan, apa ya, akan terus-terusan menggunakan itu. Misalnya kita setiap bulan, "Oke deh, setiap bulan aku mau belanja deh, mengalokasikan sekian persen dari pendapatan aku atau uang saku aku untuk belanja di e-commerce," gitu. Terus situs pertumbuhan e-commerce di Indonesia tuh banyak banget, e-commerce setahu saya tuh bahkan, Bukalapak atau Tokopedia saat ini tuh, mendapatkan investasi asing itu sebesar 12 triliun. Setahu saya terakhir saya baca berita itu seperti itu. Jadi itu, investasi yang sangat besar banget, dari investor asing yang, menginvestasikan ke e-commerce buatan anak negeri gitu. Karena dia tuh, salah satu situs yang lumayan populer gitu. Jadi pertumbuhannya tuh bagus dan dia lumayan populer, populer dalam artian tuh banyak digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, gitu. Oke, ternyata sudah selesai. Jadi terima kasih sekali sudah, mengikuti video pembelajaran kali ini. Di materi pertama ini belum ada tugas, jadi teman-teman diharapkan, nanti download materinya dan juga mengikuti, video pembelajarannya dan jangan lupa mengisi absensinya. Untuk kedepannya kalau ada tugas jangan lupa diperhatikan ya waktu pengumpulan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.